Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikannya, sebab-sebab rahmatnya, sebab-sebab peringatan yang selalu diturunkannya kepada kita, meskipun kita selalu membalasnya dengan kelalaian, membalasnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, a'azzakumullah. Memaksimalkan manfaat ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah untuk kebaikan bagi diri manusia dalam segala bentuk kebaikan. Kebaikan dalam urusan-urusan dunia, keberkahan hidup, tentu tidak terkecuali, bahkan lebih utama dibandingkan semua itu adalah kebaikan iman. Allah Maha mengetahui bahwa manusia butuh untuk imannya selalu dikuatkan setiap saat. Hamba-hambanya sering menghadapi cobaan-cobaan, godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang demi kuat dalam diri setiap hamba untuk berpaling dari petunjuknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang diatur dalam agama. Tujuan utamanya tentu agar dengan sebab itu manusia akan selalu terbimbing dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh, berpegang kuat dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, terikat kuat dengan Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dari sinilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memahami makna kebaikan yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat yang sangat kita kenal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi dirimu. Ajakan Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mengajak kebaikan bagi diri manusia dalam semua makna kebaikan. Ajakan tersebut bukan hanya untuk mendapatkan pahala, meskipun ini merupakan ajakan yang sangat agung. Bukan cuma untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ini merupakan janji kenikmatan yang tinggi. Tapi tentu ya, dalam kehidupan di dunia kita butuhkan kebaikan yang segera untuk diri kita. Kebaikan untuk selalu tetap di atas hidayah, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita.
Dari mana semua itu kita dapatkan? Apa sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan hidayah dan rahmat Allah tersebut? Tentu semua itu kita dapatkan dengan menetapi ibadah yang Allah syariatkan. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah, yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui keterikatan antara iman dan ibadah. Iman itu, iman yang benar menjadi sebab seorang hamba senang melakukan ibadah. Itu mesti. Ciri-ciri iman yang benar menjadikan seorang hamba ketika melakukan amal soleh dia gembira, sebagaimana ketika melakukan perbuatan buruk hatinya sedih, sakit. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat buruk, merasa sakit hatinya ketika berbuat kejelekan, berarti dia orang yang beriman. Berarti dia punya iman dalam hatinya. Jadi, iman yang benar akan memotivasi seseorang untuk rajin beribadah. Sebagaimana juga ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman dalam hati orang-orang yang beriman, beliau menyebutkan salah satu di antara sebab kuat yang menumbuhkan iman adalah banyak beribadah, di antaranya zikir kepada Allah. Beliau berkata, "Inna kathrata dzikri wa dawamahu yuqawwil iman wa yunammi." Sesungguhnya banyak berzikir dan terus-menerus melakukannya, itu akan menguatkan iman dan menyuburkannya, menyempurnakan iman dalam hati. Kama annal iman as-sahih yad'u ila kathrati dzikr. Sebagaimana iman yang benar akan memotivasi untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada kenyataan yang perlu diluruskan dalam pemahaman sebagian dari kita ketika kita membahas mengenai masalah iman. Bahwa iman yang sempurna itu adalah yang dirasakan manisnya. Orang yang memiliki iman yang sempurna akan merasakan ibadah itu nikmat. Bahkan orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah berarti dia perlu mengoreksi imannya. Ada yang tidak beres dalam keimanan dalam hatinya. Fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Ini kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang beberapa kali saya ulangi dalam kajian. Barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah, berarti amalnya rusak. Ada yang segera harus perlu dibenahinya. Jadi, iman yang benar harus diusahakan supaya ibadah yang kita rasakan nikmat. Tujuan diturunkannya ibadah untuk menjadikan tenang hati manusia tercapai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Sebagaimana ketika kita membahas hendaknya ibadah kita perbanyak, kita giatkan dalam keseharian kita, karena ini akan menumbuhkan iman. Nah, dari pernyataan ini terkadang timbul kesalahpahaman dari orang-orang yang berpandangan kalau iman itu manis, ibadah itu nikmat,
Berarti kalau ada orang yang tidak merasakan kenikmatannya, tidak perlu dia ibadah, dia perlu perbaiki imannya dulu. Berarti sekarang dia harus belajar tentang iman dulu, jangan dulu beribadah. Ini keliru. Bagaimana mungkin Anda memperbaiki iman pada saat yang bersamaan Anda meninggalkan sebab utama untuk perbaikan tersebut? Jadi benahi iman, perbaiki kualitasnya, perbaiki sebab-sebab yang bisa menumbuhkan dan menyempurnakannya. Di antara sebab tersebut adalah banyak beribadah dengan ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana kekeliruan juga yang dilakukan oleh sebagian orang, kesalahpahaman, ketika dia mengatakan, yang penting saya ibadah saja, nanti juga akan sampai kepada tujuannya. Keliru. Ibadah harus dibenarkan kualitasnya. Sekarang, bukankah saat ini mayoritas dari kaum muslimin rajin melakukan ibadah-ibadah secara zahir, dalam artian sholat, berpuasa, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran? Tapi kenapa ibadah-ibadah yang besar ini, yang merupakan, yang keutamaannya dijelaskan sangat besar dalam Islam, tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan dalam hati mereka tanda-tanda nyata yang menunjukkan kesempurnaan iman? Padahal jelas, harusnya ibadah-ibadah ini yang menjadi sebab terbesar bagi diri manusia untuk turunnya hidayah dari Allah, sebab-sebab rahmat dan kebaikan darinya. Berarti ada yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa kita membahas judul meningkatkan atau maksimalkan kualitas ibadah. Karena saat ini kita banyak melakukan ibadah, tapi faedahnya sedikit yang kita rasakan. Bayangkan sholat, yang merupakan sebab perjumpaan dengan Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu. Kalau salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Tapi apa yang terjadi dalam sholat kebanyakan kita? Berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah menjadi sesuatu yang membuat orang itu merasa payah, bosan melakukannya, tidak betah lama-lama berdiri. Bagaimana sholat seperti ini yang akan dinilai kebaikan? Ini sholat yang, kalau tidak dikatakan mirip, paling tidak begitu jauh bedanya dengan sholatnya orang-orang munafik yang kita ketahui bersama. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Mereka berdiri dalam keadaan merasa berat, malas-malasan, berbuat riya kepada manusia, dan tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Salatnya orang-orang munafik. Malas karena tidak merasa nikmat dengan salatnya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya salat yang kita lakukan berkali-kali, yang memang Allah jadikan termasuk sebab utama untuk menyempurnakan hidayah dalam diri manusia, supaya salat ini bermanfaat besar untuk perbaikan bagi diri kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibadah yang Allah syariatkan ini bukan tujuannya membebankan manusia. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tujuannya adalah untuk qurratul ain, penyejuk hati manusia. Makanya Allah syariatkan salat 5 waktu. Belum lagi salat-salat sunnah. Berzikir setiap saat diperintahkan sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran seperti itu, berdoa kepada Allah. Belum ibadah-ibadah yang lain.
Apakah Allah menurunkan syariat ini tujuannya untuk memperberat manusia? Tidak, demi Allah. Tujuan semua itu adalah untuk menjadikan tenang jiwa manusia, menjadi qurratul ain bagi diri manusia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala bahwa ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Sekarang kaum muslimin, para pemirsa Roja TV rahimakumullah, kita perlu bertanya pada diri kita. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mana hasilnya dalam memberikan kita tujuan yang mulia ini? Yang kemudian akan menjadikan kita tersadar bahwa ternyata banyak yang perlu dikoreksi dari ibadah kita. Banyak yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah kita. Ternyata selama ini kita banyak melakukan ibadah, tapi tidak menghadirkan hati dalam mengerjakannya. Ibadah anggota badan kita kerjakan dan ini merupakan petunjuk, tetapi dengan tidak menghadirkan hati, sehingga kualitas ibadah itu menjadi berkurang. Akhirnya fungsi ibadah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri seorang hamba terhambat. Akhirnya dengan sebab inilah godaan syaitan yang harusnya tadi lemah di hadapan kekuatan ibadah, karena ibadahnya lemah maka godaan syaitan yang kuat mendominasi. Itulah semua yang menjadi sebab timbulnya keluhan-keluhan setelah itu. Kenapa saya sudah rajin beribadah, banyak membaca Al-Quran, banyak menunaikan sholat, tapi godaan-godaan dunia juga ketika datang juga sulit dihindari. Tarikan hawa nafsu juga sulit untuk ditolak. Godaan-godaan untuk lalai dari mengingat Allah juga sering besar pengaruhnya pada diri seorang hamba. Kenapa? Jadi disebabkan hamba ini kurang maksimal dalam melaksanakan salat yang sempurna, harusnya hidayah Allah yang besar pada dirinya cukup untuk menjadi benteng melindungi dari segala keburukan. Tapi bagian hidayah ini sedikit yang diambilnya, sehingga menjadi sebab sedikitnya pertolongan Allah pada dirinya. Ketika pertolongan Allah kurang pada diri seorang hamba, otomatis godaan syaitan yang akan banyak mempengaruhi dirinya. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kalau kita renungkan, hikmah dari ibadah itu sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela, melindungi, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang mereka miliki, dengan ketaatan mereka mengikuti petunjuk Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Menolong dalam hal apa? Tentu bukan cuma dalam urusan dunia, paling penting dalam urusan agama mereka. Menyempurnakan hidayah kebaikan, memudahkan mereka meraih keimanan yang sempurna, menjaga mereka dari tipu daya syaitan, dari tarikan hawa nafsu, dari godaan-godaan yang bisa mengurangi apalagi merusak imannya. Ini sebenarnya merupakan janji yang sangat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pada kenyataannya banyak orang-orang muslim yang masih gampang tergoda tipu daya syaitan? Seolah-olah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kurang pada dirinya. Apakah ayat-ayat ini yang salah atau orangnya yang salah? Tentu orangnya yang salah. Disinilah kita perlu memahami contoh yang dibawakan oleh sebagian dari para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat sebuah contoh menarik dalam masalah ini ketika menyebutkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak akan menjadikan
bagi orang-orang kafir jalan untuk menundukkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan. Allah tidak berikan jalan bagi orang-orang kafir itu untuk menghinakan, untuk menyiksa, untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang tidak paham, kebingungan ketika baca ayat ini. Loh, bagaimana mungkin? Kenyataannya sekarang di dunia ini kaum muslimin banyak tertindas. Banyak dipermalukan oleh orang-orang kafir, bahkan negeri mereka direbut. Loh, bagaimana mungkin ayat ini mengatakan seperti ini padahal tidak terbukti di lapangan? Ini kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Allah menjanjikan dalam ayat ini, Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk merendahkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Janji dari Allah. Allah menyebutkan syaratnya di sini, imannya harus benar. Imannya harus lurus sesuai dengan petunjuk Allah. Baru dia dapat jaminan. Kalau ada seorang muslim yang tidak mengamalkan konsekuensi imannya dengan benar, ibaratnya Allah sudah berikan benteng perlindungan bagi dirinya, tapi dia sendiri yang keluar dari benteng. Ya, ditangkaplah dia sama musuh. Allah lindungi dia yang melepaskan diri dari perlindungan Allah. Siapa yang salah dalam masalah ini? Jadi ini caranya memahami ayat tersebut. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tidak mungkin ada yang salah dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi terpenuhi atau tidak syarat untuk terwujud janji tersebut. Ini permasalahannya. Nah, ketika orang muslim atau sebagian dari mereka melanggar konsekuensi iman, keyakinan mereka kepada Allah tidak kuat, tauhidnya tidak benar, janji ini jelas tidak terwujud pada diri mereka. Ibaratnya mereka harusnya berpegang dengan perlindungan dari Allah, tapi ketika mereka justru menjauhkan perlindungan tersebut, berpaling dari perlindungan tersebut, maka akhirnya mereka ditangkap oleh musuh dan dikuasai oleh musuhnya. Subhanallah, ini sama dengan kedudukan ibadah. Kalau kita renungkan bersama, ibadah-ibadah itu merupakan sebab penjagaan dari Allah bagi hamba-hambanya. Merupakan sebab hidayah dari Allah, sebab-sebab hidayah dari Allah agar hambanya itu menyempurnakan hidayah yang ada dalam dirinya. Yang dengan sempurnanya hal ini, dia akan kuat membentengi dirinya dari tipu daya syaitan. Mudah akan menundukkan hawa nafsunya. Dengan pertolongan dari Allah, dia akan mudah menghindari fitnah-fitnah dalam kehidupan di dunia. Tapi ketika ibadah tersebut tidak maksimal manfaatnya dalam dirinya, karena dia tidak mengusahakan perbaikannya, akhirnya pengaruh dari kebaikan tersebut lemah, sementara tipu daya syaitan yang semakin kuat di sekitarnya, akhirnya dia tidak berdaya menghadapi tipu daya syaitan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, la yalumanna illa nafsahu, jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan, meningkatkan kualitas ibadah ini sangat perlu. Ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian tidak kurang. Keutamaan-keutamaannya pun tidak sedikit yang kita ketahui. Salat misalnya. Bagaimana kita mengusahakan khusyuknya agar salat itu benar-benar berfungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan salat. Orang yang telah sejuk hatinya, gembira hatinya menunaikan salat menghadap Allah, tidak ada jalan bagi syaitan untuk masuk merusak salatnya. Karena barang siapa yang hatinya merasakan gembira ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang lain yang ingin mengganggunya dengan sendirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjadikan hadis tadi sebagai penafsiran dari makna khusyuk yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
Khusyuk dalam salat yaitu merasakan gembira, perasaan tenang dan damai ketika beribadah kepada Allah. Subhanallah. Bagaimana caranya mewujudkan semua ini? Tidak lain, memperbaiki kualitas ibadah harus dimulai dengan sebab yang menjadikan hati tenang, yang menjadikan iman dalam hati sempurna. Dan tidak lain semua itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimulai dengan menyempurnakan pemahaman terhadap kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebab kerusakan, sebab semua bencana dan malapetaka kembali kepada dua hal. Lalai dari mengingat Allah. Yang terbesar dari kelalaian tersebut adalah tidak mengenal Allah. Hati yang tidak mendalami, tidak merenungkan kebesaran dan keagungan penciptanya, tidak mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Lalai hatinya dari mengingat Allah, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sehingga semua urusannya menjadi rusak, berantakan, hancur. Semua urusannya, semua kegiatannya, semua keadaannya. Karena dua hal. Al-ghaflatu wattiba'ul hawa. Aslu kulli baliyatin wa syarrin ya'udu ila syai'ain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, asal dari semua bencana dan keburukan kembali kepada dua hal ini. Kelalaian dari mengingat Allah, dan yang terbesar adalah tidak mengenal, tidak menghadirkan kebesaran hati, tidak menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati, dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dengan ini kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu cara memperbaiki kualitas ibadah kita. Dari mana kita mulai? Kita mulai dengan meningkatkan sebab-sebab yang menguatkan iman, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, agar hati itu memiliki tempat untuk tunduk sesuatu yang menjadi ketergantungan bagi dirinya, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang kedua, menghindari yang namanya ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu dengan selalu menyelisihinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan, mulai kita perhatikan sisi perenungannya dalam hati. Waktu kita sholat, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati tunduk dan merasa tenang dalam sholat. Waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga merupakan ibadah yang sangat ringan, dekat dengan keseharian kita. Ibadah ini akan semakin besar manfaatnya jika disertai dengan perenungan hati. Memuji dan membesarkan Allah akan semakin besar nilainya kalau hatinya merenungkan makna kebesaran dan keagungan tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, afdaludz dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan wa kana minal adhkarin nabawiyyati wa syahida dzakiru wa ma'anihi wa maqasidahu. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, sempurna manfaatnya. Manfaatnya apa? Dalam menumbuhkan iman, menjadi sebab penjagaan dari Allah, sebab yang selalu memudahkan untuk kebaikan berikutnya, dan manfaat yang lain. Zikir yang paling berutama dan paling besar manfaatnya adalah yang bersesuaian antara ucapan lisan dengan perenungan dalam hati. Kemudian zikir tersebut bersumber dari petunjuk Nabi SAW, bukan zikir-zikir yang bid'ah diada-adakan.
disertai perenungan dari orang yang mengucapkannya akan makna dan tujuan dari zikir yang diucapkan oleh lisannya tersebut. Masya Allah, dari sinilah kenapa zikir itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, keutamaannya sangat besar, melebihi infak sekian banyak, bahkan melebihi jihad di jalan Allah, membunuh musuh dan musuh membunuh kita. Hadis sahih yang kita kenal bersama, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha li darajatikum wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amal kalian yang paling baik, paling suci di sisi Allah, paling mengangkat derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan bertemu musuh di jalan Allah, kemudian kalian membunuh mereka dan mereka membunuhmu, bahkan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak sekian banyak. Keutamaan yang sangat besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami mahu wahai Rasulullah." Apa jawaban Nabi SAW setelah itu? Beliau bersabda, "Zikrullahi azza wa jal." Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zikir yang ringan kita ucapkan, ternyata dengan perenungan yang baik akan melahirkan keutamaan besar seperti ini. Begitu pula nanti doa. Doa itu mungkin kita anggap sepele, hanya memohon kepada Allah. Tapi ternyata dengan perenungan bisa menjadikan ibadah ini lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang hasan derajatnya, "Laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa yang bagaimana maksudnya? Doa yang disertai perenungan dalam hati, ketergantungan kepada Allah dalam hati, keyakinan. Karena meyakini segala kekuasaan ada di tangannya, makanya kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk memenuhi segala sesuatu yang kita minta. Ini makna sabda Rasulullah SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastabjibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya orang yang lalai dan tidak merenungkan doa yang diucapkannya. Kenapa yakin? Keyakinan ini timbul dari pengetahuan seorang hamba akan sempurnanya rububiyah Allah, kekuasaannya, sempurnanya kemahakuasaannya untuk memenuhi segala kebutuhan hamba, memberikan kebaikan bagi dirinya dan mencegah dirinya dari segala keburukan. Pengakuan seperti ini sudah terkandung padanya pengakuan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa merendahkan diri, berarti ada pengakuan tentang uluhiyah, peribadatan kepada Allah semata-mata, tauhid. Belum lagi pengakuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini keistimewaan yang terkumpul dalam satu ibadah yang kita anggap sepele dan sederhana. Berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan ibadah-ibadah ini ketika dalam sholat, terkumpul semua dalam sholat. Belum lagi sujudnya, belum lagi rukuknya. Ketika kita melaksanakan ibadah yang lain, haji atau umroh, juga terdapat padanya ibadah-ibadah tersebut. Tidak terkecuali juga dalam puasa yang kita lakukan, dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Subhanallah, ibadah-ibadah yang sederhana ini kalau kita hadirkan dalam banyak kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukankah sekian banyak sebab-sebab hidayah dan petunjuk Allah telah kita himpun dalam diri kita? Coba kalau kita renungkan sejenak. Makanya orang yang beriman yang telah mengenal agama Allah mengetahui dengan ilmu dia bisa memperbaiki dirinya lahir dan batin.
Dia bisa meningkatkan kualitas amalnya untuk menjadikan dia adalah orang yang mendapatkan bagian yang besar, yang sempurna dari penjagaan Allah. Ingat, kalau tidak kita mendapatkan bagian yang besar dari penjagaan Allah, siapa yang bisa menjamin kita akan aman dari tipu daya syaitan? Padahal sebab-sebab fitnah di akhir zaman sudah kita ketahui demikian besar dan bermacam-macam. Siapa yang tidak mengkhawatirkan dirinya dengan keimanannya yang setengah-setengah seperti saat ini? Ada godaan-godaan yang besar ketika Allah berpaling darinya, kemudian syaitan yang menguasai dirinya dan dipalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala sekalian palingkan hati mereka. Jadi mengusahakan sebab-sebab keridhaan Allah, kecintaan Allah, yang otomatis ini akan menjadikan syaitan jauh dari kita, ini penting. Yang sebab terbesarnya itu adalah ada pada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maka dengan meningkatkan kualitas ibadah tadi, memaksimalkan manfaatnya, maka ini juga yang menjadi sebab hidayah itu akan disempurnakan pada diri seorang hamba, sehingga dengan itu dia akan mudah menarik ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan mudah istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mudah untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, mudah meraih keikhlasan, mudah meraih khusyuk dalam ibadahnya. Dengan sendirinya semakin sempurna hidayah, maka akan semakin sempurna sebab-sebab yang dimudahkan bagi hamba itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna firman-Nya, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan baginya petunjuk, disempurnakan padanya iman, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan dalam hatinya, ketakwaan pada dirinya. Ini yang tentu kita harapkan bersama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, perhatikanlah ilmu yang kita kaji untuk diamalkan. Setelah kita belajar agama, jangan lagi kita dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti orang-orang bodoh yang hanya lebih memperhatikan sekedar banyak beramal tapi tidak merenungkan kualitasnya. Di antara keutamaan ilmu adalah menjadikan orang yang memilikinya selalu lebih memfokuskan perhatian terhadap peningkatan kualitas amal. Ini yang diisyaratkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan makna ucapan salah seorang tabi'in, Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala, yang mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya hanya dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tetapi beliau mendapatkan semua itu dengan keimanan kuat yang menancap dalam hatinya, perenungan yang kuat terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan meningkatkan kualitas atau manfaat daripada ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua sebab-sebab tersebut sudah kita ketahui, mayoritasnya insyaallah sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan. Tinggal berusaha untuk kita selalu mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita maksimalkan sebab-sebab tersebut supaya menjadi sebab penjagaan diri kita di atas kebaikan agama Islam ini yang sungguh selalu kita butuhkan untuk istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka demikianlah nasihat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz kami ucapkan.
atas keluangan waktu pada kesempatan siang hari ini kembali hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi dan pelajaran sangat manfaat dari bahasan memaksimalkan manfaat ibadah. Dan di Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan mulai sekarang di 081317776543 atau di nomor kami yang lainnya di 0819896543. Dan kami sampaikan kepada Ikhwatul Islam yang ingin bertanya langsung, sebutkan nama, alamat, dan kami mohon pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Sebagai pembuka, Ustaz, kita akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Abdillah di Magelang. Nah, Ustaz, saya sering kali melakukan sholat malam, Ustaz. Akan tetapi akhir-akhir ini karena saya sudah hamil tua, sebentar lagi lahiran, untuk sholat malam terasa berat karena sering kram pada perut saya, Ustaz. Nah, perasaan ini akhirnya membuat saya sedih, Ustaz, dan tidak bisa menunaikan sholat malam lagi. Akhirnya digantikan dengan witir saja. Apakah perasaan ini merupakan perasaan yang baik atau tidak, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Ummi Abdillah yang bertanya dan kepada kita semua tentu saja. Alhamdulillah, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya selalu dijaga. Meskipun tentu saja udzur-udzur yang disebutkan dalam pertanyaan ini termasuk udzur yang dibenarkan dalam syariat, yang menjadikan seseorang tentu terkadang sulit untuk melaksanakan ibadah. Tetapi dalam syariat juga ada jalan keluar. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan sholat berdiri, dia bisa sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, dia bisa sholat berbaring. Kalau itu berlaku pada salat yang wajib, apalagi salat yang sunnah. Maka tentu ketika dia telah merasakan nikmatnya melaksanakan salat malam, atau dalam proses untuk merasakan agungnya atau nikmatnya ibadah tersebut, jangan dihentikan. Ketika dia merasa kram perutnya, kalau mungkin salatnya berdiri atau duduk, dia bisa berbaring. Kalaupun juga tidak mampu dilakukannya, seperti yang disebutkan tadi, dia melaksanakan witir saja, alhamdulillah itu kebaikan. Tapi sudah kita beritahu tadi jalan keluarnya, dia tetap bisa melaksanakan salat malam tersebut, mungkin sampai 11 rakaat sesuai dengan kebiasaannya pada hari-hari sebelumnya, sambil berbaring. Atau paling tidak dia mungkin mengisinya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah merupakan kebiasaannya, maka tentu dia tidak akan meninggalkan kebiasaan yang sangat utama tersebut, yang tentu dengan ini dia akan menghimpun banyak kebaikan pada dirinya, keutamaan ibadah tersebut tetap pada dirinya, keutamaan bersabar dengan kehamilannya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga menjadi sebab penghapusan dosa-dosanya insyaallah. Maka ini merupakan kebaikan yang disempurnakan, atau Allah Subhanahu wa taala perbanyak sebab-sebabnya pada diri hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Dan berikutnya dari saudara Yanto di ujung Batu, Riau, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Ustaz, di tempat saya ada sholat 2 rakaat menjelang duhur dan setelah sholat duhur kemudian membaca Al-Quran yang katanya sholat Rabu terakhir di bulan Safar. Apakah itu dinamakan, ada tuntunannya, Ustaz? Ini pertanyaan ini saya baca lagi, Ustaz, agar lebih jelas, Ustaz. Ustaz mau bertanya, di tempat saya tadi ada yang sholat 2 rakaat menjelang duhur. Tadi berarti Rabu ini, Ustaz, ya. Dan setelah sholat membaca Al-Quran yang katanya sholat Rabu terakhir di bulan Safar. Apakah ini ada tuntunannya, Ustaz? Mohon pencerahannya dari Yanto di ujung Batu Riau. Iya, barakallahu fikum. Setahu saya tidak ada tuntunan tentang sholat ini, sholat yang berhubungan dengan waktu seperti ini, atau tidak ada kita dapatkan dari keterangan para ulama kita, apalagi dengan cara yang seperti tadi menjelang zuhur. Menjelang zuhur ini justru kalau belum masuk waktu zuhur justru merupakan waktu larangan. Ketika matahari berada di tengah-tengah justru dilarang dalam hadis yang sahih, termasuk waktu yang tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat pada waktu itu. Kemudian ditambah lagi dengan model setelah sholat membaca Al-Quran ini,
merupakan perbuatan yang diada-adakan, tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Barakallahu fikum. Barakallahu. Terima kasih atas penjelasannya, dan berikutnya kami akan beralih ke telepon. Kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan yang pertama bagi Anda, silakan. Halo. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, silakan. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Timika, Papua. Silakan. Silakan, Pak. Dan saya usia masih 19 tahun. Mohon doanya Ustaz untuk tetap di atas sunnah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Permintaan yang sangat luar biasa ya dari Bapak ini ya, dari beliau ini ya, dari di Timika, Ustaz. Di Timika. Umurnya masih berapa tadi? 18 tahun. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dalam kebaikan ya, mewafatkan beliau di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar dijadikan selalu istiqamah di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Pesan kita untuk Bapak ini tentu terus dia mengikuti ya kajian-kajian ilmiah dalam Roja TV ya. Dan selalu berusaha meluangkan waktunya untuk selalu menimba ilmu ya. Mencari lingkungan ya, setiap lingkungan yang pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu saya tidak mengetahui apakah di Timika sudah ada kajian sunnah atau tidak. Kalau dia belum bisa mengusahakan, paling tidak dia jangan melepaskan diri dari mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat dari media ini, insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dalam kebaikan. Amin, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas doa dan semangatnya bagi Bapak di Timika tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya silakan di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda. Juga pertanyaan disesuaikan dengan tema. Halo. Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Eti di Majalengka. Ibu Eti, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya, Bu. Iya. Kemudian setelah itu Ibu bertanya, silakan. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eti, silakan. Mau nanya ini, kan ada zikir, katanya zikir hati. Bacaannya Allahu Allah. Katanya sih boleh dibaca di mana aja, di kamar mandi juga boleh. Di mana aja, apa itu benar tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dalam hati nih, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan tadi tentang zikir hati yang bacaannya Allah. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Diterangkan oleh para ulama kita, berzikir kepada Allah itu tidak ada yang hanya dengan menyebutkan nama Allah tapi tanpa menyebutkan kalimat yang sempurna. Iya. Yang ada dalam zikir itu Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Zikir-zikir dalam kalimat yang sempurna. Zikir hati dan zikir lisan memang betul ada. Dan ketika dipadukan kedua-duanya, maka ini menjadi zikir yang paling sempurna. Tentu dalam kondisi-kondisi seorang hamba di tempat-tempat yang tidak boleh lisannya mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, dia tetap berzikir dalam hatinya. Tapi berzikir maksudnya mengingat kebesaran Allah, bukan mengucapkan lafaz tertentu seperti tadi Allah atau seperti yang disebut-sebut yang sejenisnya tadi. Jadi mengingat kebesaran Allah, menghadirkan keagungan Allah ketika berada di tempat-tempat tersebut, karena hati orang yang beriman dia tentu tidak akan mau lepas dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hati yang telah mencintai Allah tentu tidak akan bisa lepas keimanan tersebut dari dirinya, ya. Ibaratnya kata para ulama seperti ikan yang tidak bisa lepas dari air, yang akan mati kalau lepas lama dari air. Maka inilah keadaan hati manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mencintainya. Makanya zikir yang dibenarkan dalam agama itu Ibu adalah zikir yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadirkan perenungan hati ketika mengucapkannya, bukan dengan zikir-zikir yang diada-adakan seperti tadi. Nah, barakallahu fiik, semoga jawaban ini bermanfaat bagi Ibu Eti di Majalengka, menjadi sebab kebaikan bagi beliau dan kita semua. Nah Ustaz, barakallahu fiikum. Dan berikutnya kami undang kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Ya.
Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya dengan Ibu Fikri dari Tasikmalaya, Pak. Silakan Ibu Fikri di Tasikmalaya. Silakan. Ini mau bertanya tentang kalau sholat tahajud, ya kalau kita mau berdoa ingin dikabul ya Pak Ustadz, artinya kan harus baca la ilaha wahdahu syarikalah lahul mulku 100 kali. Ya. Kemudian juga ditambah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal nasir. Apakah itu harus seperti itu Pak Ustadz, atau mungkin ada kiat-kiat yang lain ya Pak Ustadz ya? Baik. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu siapa tadi? Ibu Eti. Bukan. Ibu Fikri. Ibu Fikri, Ustaz. Ya. Tasikmalaya, Mas. Ya, barakallahu fiik. Jadi untuk dikabulkannya doa kita waktu tahajud Ibu, ya. Itu zikir-zikir yang disebutkan tadi dengan jumlah tertentu itu tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi SAW. Ya, berdoa yang kita ucapkan itu kita dianjurkan dengan sebab-sebab yang menjadi terkabulnya doa. Waktunya sendiri sepertiga malam yang terakhir itu sudah waktu dikabulkan doa ya. Hadisnya dijamin pengabulan doa. Kalau kita mulai dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya, keagungannya, ya, memuji dengan pujian-pujian yang pantas bagi kebesarannya. Kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita, yang seperti inilah ya, justru yang menjadi sebab terkabulnya doa. Kemudian untuk Ibu Fikri, yang lebih baik Ibu ya, ketika Ibu dalam sholat tahajud, itulah waktu yang lebih bagus untuk mengungkapkan doa dan permintaan. Kapan itu? Di 2 tempat Ibu. Ibu Fikri dicatat baik-baik, 2 tempat. Ya. Yang pertama di waktu sujud Ibu. Setiap sujud, dari sujud yang pertama, sujud yang terakhir, perbanyak doa. Setelah apa? Membaca zikirnya sujud. Setelah baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita baca doa sebanyak-banyaknya Ibu. Lebih bagus kalau doa-doa itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena itu diperbolehkan ya menurut pendapat yang terkuat, karena tujuan kita adalah mengambil doanya bukan membaca Al-Qur'an. Atau boleh juga kita ungkapkan permohonan-permohonan yang lain yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang pertama adalah waktu sujud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu, setelah membaca tasyahud, ya tahiyat dan salawat di akhir salat kita sebelum salam. Di situ Rasulullah SAW memerintahkan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaih." Kemudian seorang hamba itu setelah membaca tasyahud dan salawat tadi, memilih doa yang paling disukainya. Itulah tempat yang terbaik untuk kita ungkapkan doa kita. Jadi lebih bagus doa kita baca dalam salat Ibu daripada di luar salat. Janji pengabulannya lebih besar, dan dalil-dalil yang menunjukkannya ini lebih banyak dan lebih kuat, juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, yang dibaca di dalam sholat lebih utama daripada yang dilakukan di luar sholat. Meskipun kalau Ibu Fikri mau juga baca nanti setelah selesai sholat, boleh, sambil mengangkat tangan dia berdoa kepada Allah, diperbolehkan. Cuman kesempatan yang terbaik jangan sampai dilewatkan, yaitu ketika dalam sholatnya di 2 tempat tadi, yaitu di waktu sujud dan di waktu setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi SAW. Nah, barakallahu fiik. Nam Safik barakallah, dan kami akan bacakan pesan singkat beberapa yang telah masuk. Ya, silakan. Di antaranya ada Ummu Hana yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas ibadah pada saat kita sedang merasa letih, capek, badan terasa kurang nyaman dan kurang bersemangat. Jazakumullahu khairan, dari Ummu Hana di Bekasi. Iya, barakallahu fikum. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana sudah kita bahas tadi, mensyariatkan ibadah tujuannya adalah untuk menjadikan tenang dan lapang jiwa manusia. Sehingga kata para ulama, orang-orang yang beriman itu beristirahat dalam salat, bukan beristirahat dari salat.
Maka dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan apapun seorang hamba, tentu dia akan semangat menunaikan ibadah. Meskipun tidak dipungkiri, terkadang ada sakit yang menjadikan seorang hamba itu tidak bisa maksimal dalam melakukannya. Hadis-hadis dari Nabi SAW banyak menjelaskan hal ini seperti yang saya sebutkan tadi. Orang yang tidak bisa salat berdiri, maka salatlah duduk. Ya, salli qa'iman fa illam tastati fa salli jalisan fa illam tastati fa ala janb. Ya, salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Ini diperbolehkan dalam agama, bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang melakukan salat dalam keadaan udzur seperti ini ketika dia sakit atau ada halangan lain, maka dia mendapatkan pahala seperti ketika dia menunaikannya dalam keadaan sehat berdiri dengan sempurna. Ini merupakan bentuk rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman untuk terus menetapi ibadah yang mampu dilakukannya meskipun dia dalam keadaan sakit. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya adalah Ali Ashar. Ya, beliau bertanya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Pertanyaan saya, waktu hendak berdoa, saya sudah tidak dapat berucap lagi. Yang lahir dalam hati adalah Allah lebih mengetahui apa yang saya inginkan dan butuhkan. Apakah itu artinya saya sudah berdoa, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Anda belum berdoa. Waktu itu Anda belum berdoa. Karena berdoa itu disyariatkan dengan mengungkapkan dengan lisan kita, menggerakkan lisan kita permohonan kepada Allah. Kalau kita berdalil dengan pengetahuan Allah apa yang akan kita baca, kita ucapkan, berarti tidak usah kita baca Al-Quran. Allah mengetahui apa yang akan kita baca. Tidak perlu kita berzikir. Allah mengetahui apa yang kita akan ucapkan dalam zikir. Bahkan tidak perlu kita sholat. Allah mengetahui gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat nanti. Tidak benar. Memang Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita, tapi Allah memerintahkan kita untuk melafadzkan. Rasulullah SAW ketika sholat, bagaimana diketahui bacaan zikir, doa dan Al-Quran yang beliau baca? Dengan apa? Gerakan bittirabi lihyatihi, dengan guncangan atau gerakan janggut beliau. Ini menunjukkan ibadah-ibadah ini disyariatkan dengan dilafadzkan. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta artinya ungkapkan permintaan dengan menghadirkan hati kita akan kebesaran Allah dan kemahakuasaannya. Ini doa yang benar, inilah doa yang disyariatkan dalam Islam, yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Rina di Jakarta. Ustaz, salat kita yang tidak khusyuk dan membuat hati kita tidak merasa tenang. Tetapi apakah salat kita diterima Allah, Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Iya. Khusyuk dalam salat disebutkan oleh para ulama merupakan ruhnya salat. Berarti salat itu sangat kurang, sangat-sangat kurang nilainya, bahkan bisa jadi sangat tipis, ya, keutamaan yang didapatkannya atau pencukupan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat tersebut. Meskipun pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan salat yang seperti ini sah. Artinya salat yang diterima meskipun sangat kurang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diulangi, ya. Sudah mencukupi, artinya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau tidak, meskipun tidak ada khusyuk padanya, tetapi ini menjadikannya cukup, sekedar cukup saja dan tidak perlu diulangi pelaksanaan salat tersebut. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan beralih kembali ke telepon yang selanjutnya di 0218236543. Kami angkat telepon yang keempat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Ibu. Silakan, dari Ibu siapa, di mana? Dari Umu Jia di Manado. Silakan Umu Jia. Ya, silakan. Ini Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, saya ingin tanya, bila mana kalau ada keluarga kita yang meninggal, apa kita wajib melaksanakan seperti yang kalau saya kan Gorontalo. Iya. Kalau di adat kami itu sering melaksanakan 3 hari, 7 hari, 40 hari secara besar-besaran, Ustaz. Iya. Itu saya bingung, Ustaz. Maksudnya saya bingung, dan kalau misalnya
ditinggalkan. Itu ada enggak? Oh. Iya, makanya kalau misalnya kan sekarang kami sedikit-sedikit sudah mengenal sunnah, Ustaz. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Jadi ingin kami terapkan dalam keluarga kami. Iya, barakallah. Iya. Jazakillah khairan Ibu. Kami bingung, Ustaz. Karena menurut adat kami itu memang sudah turun-temurun dari nenek moyang sering melaksanakan itu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan insyaallah kita sudah bisa tangkapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan istiqomah bagi ibu ini dan keluarganya ya, dan kita semua tentu saja. Ya, tentang acara-acara tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi setelah kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu sama sekali tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tidak ada tuntunan dari hadis Nabi SAW, tidak juga perbuatannya para sahabat, dan tidak pernah diajarkan oleh para ulama kita. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maupun para imam yang lainnya. Nah, alhamdulillah. Jadi tidak ada tuntunannya, Ibu. Bahkan yang saya dengar itu merupakan ajaran yang bersumber dari agama-agama selain Islam, seperti agama Hindu dan Buddha. Sumbernya dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, mungkin dari warisan nenek moyang kita dulu yang masih menganut pemahaman animisme atau yang sejenisnya, yang kemudian menimbulkan acara-acara tersebut. Ya, ini apalagi ada keyakinan bahwasanya nanti rohnya masih bergentayangan, menunggu. Ini semua keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Orang yang telah meninggal dunia itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh. Sudah beda alamnya, tidak ada lagi dia hubungannya dengan dunia. Sudah masuk ke dalam alam lain, yaitu alam kubur, alam barzakh, sampai hari kebangkitan. Jadi tidak ada arwah yang bergentayangan. Itu adalah jin-jin yang menipu manusia untuk menjadikan mereka takut, dan ini merupakan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan manfaat dari jawaban ini. Taufik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan berikutnya kami undang kembali, silahkan di 0218236543. Telepon berikutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Ade di Karawang, Cilamai. Silakan Pak Ade, pertanyaannya. Ini mau tanya, ini Ustaz, berkaitan dengan tadi doa itu. Iya. Apakah disyariatkan setelah sholat fardu? Kita berdoa mengangkat tangan gitu masing-masing. Ya, itu aja Ustaz. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Ade di Karawang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Amin. Ya, mengenai doa setelah selesai sholat, hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan bahwa setelah selesai sholat itu tempatnya berzikir. Tempatnya berzikir. Adapun doa tadi sudah kita bahas, tempatnya adalah di dalam sholat. Tempatnya adalah di dalam sholat. Itu merupakan makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, waktu beliau ditanya, ayu du'ain asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW bersabda, fi jawfil lail wa duburus salawatil maktubat, di akhir malam dan di penghujung salat-salat yang wajib. Yang penghujung maksudnya tadi setelah membaca tahiyat dan salawat, sebelum salam kita berdoa. Itu waktu dikabulkannya doa. Jadi lebih bagus dilakukan dalam salat. Adapun di akhir salat, setelah selesai salat, setelah salam maksudnya dari salat kita, itu pensyariatannya adalah berzikir. Dan itu yang dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ini merupakan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian telah menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi zikir tempatnya adalah setelah selesai kita menunaikan salat, selesai mengucapkan salam dalam salat kita. Adapun ketika ada orang yang ingin misalnya setelah selesai berzikir dia berdoa, apakah terlarang? Tentu tidak dilarang. Silakan dia berdoa, mengangkat tangan mohon kepada Allah. Asal tidak diyakini ada keutamaan khusus digandengkan dengan salat, dia berdoa setiap waktu juga, baik itu mau sebelum salat atau sesudah salat atau kapan saja. Selama tidak ada waktu yang terlarang di situ, kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, maka itu diperbolehkan
dalam dalil-dalil secara umum yang memerintahkan kita untuk boleh setiap saat memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan kami coba angkat satu lagi, Ustaz. Oke, silakan. Telepon terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan ini. Silakan di 0218236543. Kami buka, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Dari Debbie di Jayapura. Silakan Ibu di Jayapura. Silakan. Nah gini Pak Ustaz, Ya. saya kan ini kan nggak bisa melihat ya Pak Ustaz. Ya. Terus tapi kalau di Jayapura ini setiap Jumat malam Sabtu tuh ada tadarus. Ya. Tapi saya tuh membacanya, alhamdulillah ya saya sudah 2 juz untuk menghafal. Kadang saya menghafal tuh lewat MP3 Pak Ustaz. Ya. Apa itu boleh gitu? Baik. Cukup Ibu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Dedi. Iya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Ibu Dedi yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa ya untuk tetap membaca Al-Qur'an, menghafalnya, kekurangan yang Allah jadikan pada dirinya tidak menghalanginya. Ini merupakan pertanda kebaikan insyaallah yang akan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Dedi tadi ini sangat baik, bermanfaat ya. Ketika dia memilih murotal yang bagus ya dari para imam-imam yang terkenal bacaannya benar, misalnya Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau ahli baca Al-Quran yang sudah kita kenal, kemudian dia mengikutinya dan ini membuat dia bisa menghafal 2 juz, maka ini luar biasa. Yang merupakan perlombaan dalam kebaikan dan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan merupakan sebab kebaikan bagi Ibu Dedi dan bagi keluarganya, dan menjadi motivasi bagi kita yang diberikan kelebihan harusnya memanfaatkan dengan semaksimal mungkin kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, karena semua nikmat yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz dan ikhwatul Islam. Demikianlah tadi kajian kita di kesempatan siang hari ini. Dan kami mohon maaf tidak bisa berlama-lama pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mohon ititam Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi adalah ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan demikian banyak, yang sudah kita ketahui juga banyak. Tinggal kita berusaha ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa menyempurnakan dan memaksimalkan manfaat dari ibadah tersebut supaya lebih menjadi sebab kebaikan besar untuk kita semua. Maka demikianlah kita akhiri kajian kita di siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.